Salam bahagia. Kita akan belajar mengenai ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Salah satu layanan AI yang sedang banyak digunakan saat ini. Bahkan dalam dunia kripto, ya. ChatGPT atau Generative Training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Fitur ini juga disebut sebagai chatbot, artinya yang digunakan atau yang disediakan layanan oleh OpenAI, perusahaan AI non-profit yang didirikan pada tahun 2015 oleh Elon Musk dan sekelompok tokoh terkenal di Silicon Valley. Nah, sepertinya siapa saja yang tergabung? Ada Sam Altman, ada Reid Hoffman. Kemudian layanan OpenAI ini atau ChatGPT ini diklaim bisa melakukan berbagai macam tugas dalam waktu singkat. Beberapa contoh penggunaan ChatGPT adalah untuk membantu menjawab soal baik itu matematika dan materi pelajaran lainnya. Dan itulah sebabnya saat ini ChatGPT dilirik banyak Bapak Ibu guru, bahkan orang lainnya. Namun tetap satu hal yang perlu kita ingat, bahwasannya semuanya itu di tangan kita. ChatGPT adalah sebuah robot yang tidak bisa menentukan sendiri. Itu semua kita yang mengarahkan dan kemudian mengendalikannya. Kalau demikian, mari kita coba ChatGPT tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita sendiri kembali sebagai Bapak Ibu guru yang mengendalikannya. ChatGPT hanyalah mengikuti suatu mesin yang mengikuti instruksi dari kita. Yuk kita simak yang berikut ini. Sekarang kita berada di browser dari Chrome Anda ketikkan Google seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, Anda gantikan. Ya. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, Anda pilih yang atas, yang seperti ini. Setelah Anda akan dibawa ke dashboard seperti ini. Anda sign up terlebih dahulu seperti biasa. Namun jika Anda sudah sign up, Anda bisa login di sini. Kemudian Anda pilih akun apa. Ya, di sini Anda bisa menggunakan akun Google, Microsoft maupun Apple ya. Jadi memudahkan kita, atau secara manual Anda sign up seperti ini. Saya akan gunakan akun yang sudah saya daftarkan. Saya menggunakan akun Google saya. Kemudian di sini saya klik saja. Nah, kita sudah sampai di dashboard dari ChatGPT ini ya. Jadi di sini banyak informasi yang Anda bisa dapatkan. Tetapi semuanya ini ada keterbatasan karena kita menggunakan free version. Dalam free version ini kita tidak bisa banyak membuatnya. Kalau kita upgrade ke yang plus seperti ini, maka kita akan mendapatkan banyak hal ya. Ketersediaan ya. Jadi ChatGPT ini bisa kita gunakan meskipun trafiknya tinggi, responnya cepat dan prioritas dibanding yang free plan yang saya saat ini gunakan. Anda bisa berlangganan di sini. Kita tutup, kita kembali. Kemudian ChatGPT di sini menggunakan versi yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita mulai saja. Apa yang kita inginkan? Misalkan Anda ingin membuat soal. Ini yang paling mudah buat kita untuk mencontohkan dari soal-soal dan membantu kita. Catatan saya adalah
Meskipun ChatGPT ini membantu sekali sebagai asisten penulisan dan pembuatan, tetap sekali lagi kendalinya ada di tangan Anda, Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena tidak sempurna di sini. Jadi Anda yang mengedit, menyeleksi benar, salah dan sebagainya, tetap kembali ke tangan kita sebagai Bapak Ibu guru. Kita ambil contoh. Saya langsung saja buatkan soal 3 pilihan ganda A, B, C, D beserta jawabannya tentang apa ya. Dengan kisi-kisi, misalkan dengan kisi-kisi angka kelahiran atau natalitas. Saya ambilkan contoh dari pelajaran geografi. Kita akan lihat di sini ChatGPT akan membuatkan soal dari A sampai D. Kalau kita mau membuat sampai E, kita tinggal tambahkan saja. Kita lihat kemampuannya. Nah, ini hasilnya ada 3 soal ya tentang tema angka kelahiran ya. Kita kopikan saja lagi di sini. Saya buat karena ini untuk SMA, saya buat sampai E. Nah, oke, saya buat ini sebuah soal aja. Kita akan lihat di sini hasilnya. Ini soal yang dibuat. Oke, sampai E beserta jawabannya. Sekali lagi kembali ke tangan kita sebagai Bapak Ibu guru, kita akan edit ini, benarkah pertanyaan dan jawabannya dan kuncinya. Jika tidak, kita harus sekali lagi edit kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kemudian kita bisa contohkan yang lain, yaitu misalkan kita inginkan buatkan modul ajar kurikulum merdeka dengan gizi, dengan tema, misalkan dengan tema bilangan kelas 7. Nah, kita akan lihat template yang dibuat. Ada pendahuluan, kemudian di sini ada poin-poinnya ya. Bapak Ibu bisa mengambil ini dan mengedit sekali lagi poin-poinnya, dan kemudian kita adaptasi ya, kan kita buat kembali sesuai modul ini ya. Nah, oke, tergantung pertanyaan yang kita cantumkan Bapak Ibu sekalian. Semakin detail pertanyaan kita semakin bagus ya, maka yang dihasilkan juga akan bagus. Oke, sekarang kita coba yang lain. Di sini saya tambahkan gunakan juga waktu, kemudian referensi. Misalkan ini ya. Jadi Anda bisa gunakan, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kita akan lihat di sini sama yang tadi ya. Oke, kita lihat di sini. Namun jika Anda menggunakan kode lainnya juga bisa. Misalkan di sini saya menggunakan istilah lain, yaitu RPP. Nah, di sini ya, RPP. Saya kopikan lagi di sini. Buatkan RPP. Kita akan lihat apa yang ChatGPT bisa lakukan. Di sini muncul identitasnya, temanya, subtemanya, waktu, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materinya apa saja. Kemudian ya, sesuaikan dengan tema yang sedang kita ampu, dan kemudian kita edit kembali ya. Ada metodenya, langkah-langkahnya. Di sini Anda tinggal menambahkan waktunya. Ya, kita klik lagi continue. Maka dia akan mengarahkan kembali bentuk-bentuknya ya. Bentuk penilaiannya apa, kemudian penanganan referensinya apa, kemudian ada catatan. Nah,
Bapak Ibu sekalian, demikianlah penggunaan ChatGPT. Anda bisa menggunakan ini sesuaikan dengan kebutuhan dan detail maksud dan tujuan kita. Sekali lagi, ini kembali ke tangan kita karena apa yang di sini hanya sifatnya membantu saja, sedangkan untuk detailnya kembali ke kita untuk menentukan, mengedit dan sebagainya. Bagaimana? Cukup mudah kan? Sampai jumpa.